Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian. Kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius, bab 2 dari kelas 8 SMP ya. Koordinat kartesius itu terdiri dari satu bidang yang terdiri dari dua garis yang berpotongan tegak lurus. Ya. Nah, untuk garis yang mendatar disebut dengan sumbu X, garis yang vertikal disebut dengan sumbu Y. Nah, berikut ini ada gambar titik-titik yang berada pada koordinat kartesius. Yang pertama akan kita pelajari di sini adalah jarak dari titik-titik pada bidang koordinat kartesius ini. Berapakah jaraknya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Coba perhatikan titik A. Titik A memiliki jarak terhadap sumbu Y 1, 2, 3. Titik A memiliki jarak 3 satuan dari sumbu Y. Titik A juga memiliki jarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan terhadap sumbu X. Ya. Coba perhatikan sekarang yang posisi titik B. Titik B memiliki 4 jarak terhadap sumbu Y. Titik B memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X. Jadi tergantung berapa langkahnya ya, yang seperti yang A dan B ini. Begitu juga C dan D, cara mencarinya sama. Mencari posisi titik C terhadap sumbu X dan sumbu Y, titik D terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, untuk titik C memiliki jarak 3 satuan terhadap sumbu X. Titik C juga memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Begitu juga dengan titik D, E, F, G, dan H. Selanjutnya, coba amati titik B dan titik C. Titik B ini memiliki jarak tadi 4 satuan terhadap sumbu Y. Titik C juga memiliki 4 satuan terhadap sumbu Y. Nah, mengapa titik B dan titik C ini sama-sama memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y, tetapi letaknya berbeda? Ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Di gambar ini sudah kita tampilkan koordinat titik-titik pada koordinat kartesius. Ya. Perhatikan titik A dan perhatikan titik A. Titik A untuk penamaan ya, titik A, karena titik A ini kalau kita tarik satu garis yang melalui titik A dan tegak lurus dengan sumbu X, maka dia jatuh di angka 2. Titik A ini kalau kita tarik garis yang melalui titik A tegak lurus dengan sumbu Y, maka dia sampai ke angka 6. Sedangkan penamaan koordinat titik-titik pada bidang koordinat kartesius adalah X, Y.
Jadi karena ini tadi kalau kita tarik sumbu X adalah 2, kalau ini jatuh di sumbu Y adalah 6, maka titik A 2,6. Begitu juga dengan titik B. 5, kalau kita tarik garis yang melalui titik B tegak lurus dengan sumbu Y, maka jatuh ke angka 5, berarti di sini juga 5. X, Y. Untuk yang C, coba perhatikan. Titik C ini, kalau kita tarik yang tegak lurus dengan sumbu X, ya, tarik suatu garis yang melalui titik C yang tegak lurus dengan sumbu X, maka dia jatuh di angka negatif 4. Kalau kita tarik ke sumbu Y 3, jadinya min 4,3. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kalau kita perhatikan bahwa suatu bidang koordinat kartesius itu dari titik pusat ini pada sumbu X, perhatikan pada sumbu X, nilai-nilai sumbu X sebelah kanan dari titik pusat itu bernilai positif. Jadi semakin ke kanan semakin besar. Kemudian nilai-nilai dari sumbu X yang sebelah kiri dari titik pusat itu negatif. Jadi kalau semakin ke kiri semakin kecil. Nah, untuk sumbu Y dari titik pusat yang ke atas, ini nilai-nilainya juga positif. Jadi semakin ke atas semakin besar. Nah, yang dari titik pusat ke bawah ini negatif semua, nilai-nilainya semakin kecil. Kalau semakin ke bawah semakin kecil. Nah, karena nilai-nilai inilah, maka dalam koordinat kartesius terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 itu adalah daerah pada bidang koordinat kartesius yang ini, yang sumbu X dan Y-nya positif. Ya, yang positif. Sumbu X positif, sumbu Y negatif, yang dibatasi oleh sumbu X dan Y positif dan sumbu Y yang positif. Kemudian kuadran 2 letaknya di sebelah kiri dari kuadran 1 itu terletak di antara sumbu X yang negatif dan sumbu Y yang positif. Kemudian untuk kuadran 3 terletak di antara sumbu X yang negatif dan sumbu Y yang negatif. Nah, untuk kuadran yang terakhir, kuadran 4, ini terletak di antara sumbu X yang positif dan sumbu Y yang negatif. Nah, sekarang jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam kuadran, kalau kita amati gambar ini adalah, coba perhatikan titik koordinat titik A itu letaknya di 2,6. Jarak titiknya titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Kemudian titik A berada di kuadran 1.
Nah, koordinat titik B, mana B? Titik B ini berada pada koordinat titik koordinat 3,0 pas di sumbu X. Nah, kalau titik B ini ya, titik B ini memiliki jarak 3 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 0 satuan terhadap sumbu X, karena dia berada di sumbu X itu sendiri, jadi jaraknya 0. Nah, untuk letak titik B ini berada di kuadran 1 dan 4. Karena kuadran 1 tadi batasan dari kuadran 1 itu adalah sumbu X yang positif, sedangkan kuadran 4 tadi terletak pada sumbu di antara sumbu X yang positif dan sumbu Y yang negatif. Jadi titik B ini terletak di kuadran 1 dan kuadran 4. Baiklah, untuk pembahasan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, pembahasannya sudah cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.